Halo Sobat Cipta Desa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah mengunjungi channel Cipta Desa baik pada laman website ataupun pada channel YouTube. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan Musdes khusus persetujuan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa landasan hukum dalam pelaksanaan musyawarah desa adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Diketahui bahwa musyawarah desa terdiri dari musyawarah desa reguler dan musyawarah desa insidental atau musyawarah desa khusus yang biasa disingkat Musdes khusus. Yang dimaksud musyawarah desa atau Musdes adalah forum yang diselenggarakan oleh BPD bersama pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan Musdes insidental atau Musdes khusus adalah musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Dengan demikian, Musdes untuk persetujuan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih termasuk kategori Musdes insidental atau Musdes khusus. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, yang juga menegaskan alur dan peran pihak terkait dalam proses persetujuan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Dalam regulasi tersebut terdapat penegasan peran dan alur yang harus dipahami bersama, khususnya bagi Anda, para tenaga pendamping profesional atau pendamping desa. Peran pendamping desa inilah menjadi semakin krusial untuk memahami secara menyeluruh atau apa yang perlu dilakukan dalam memfasilitasi pelaksanaan Musdes khusus persetujuan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, apa peran pendamping desa dalam proses terselenggaranya Musdes persetujuan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih? Untuk mempermudah pelaksanaan Musdes khusus persetujuan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, proses ini kita dibagi menjadi 3 langkah praktis. Pertama adalah input. Pada tahapan input meliputi Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2025, Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025, dan Rencana Bisnis Koperasi Desa Merah Putih. Selain hal tersebut perlu melengkapi berita acara Musdes khusus yang dilengkapi dengan notulen dan daftar hadir serta tata tertib Musdes. Artinya, kita perlu memahami terlebih dahulu tata cara pinjaman Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan proposal rencana bisnis yang nantinya akan menjadi bahan materi dalam pelaksanaan Musdes khusus dalam pembahasan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Langkah kedua adalah proses pelaksanaan Musdes. Dalam hal ini memberikan sosialisasi dan pemahaman regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Baik itu PMK nomor 49 tahun 2025 ataupun Permendes nomor 10 tahun 2025. Sosialisasi inilah yang menjadi peran vital pendamping desa dalam memberikan pemahaman secara detail terkait tata cara dan mekanisme rencana pinjaman serta pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, dalam pelaksanaan Musdes khusus, pimpinan Musdes memberi kesempatan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk memaparkan rencana bisnis. Rencana bisnis yang disampaikan merupakan dokumen yang telah melalui proses analisis kelayakan usaha oleh Kepala Desa. Paparan ini memuat tujuan penggunaan dana, rencana kegiatan operasional, proyeksi keuangan, serta strategi pengembalian pinjaman dan mitigasi risiko. Setelah paparan rencana bisnis selesai, pimpinan Musdes khusus membuka diskusi untuk membahas dan menyepakati usulan pinjaman serta mekanisme dukungan pengembalian Koperasi Desa Merah Putih. Pengurus koperasi, pendamping desa, dan kepala desa memberikan penjelasan, peserta memberikan masukan yang dicatat dalam notulen. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dan dituangkan dalam berita acara. Hal inilah yang menjadi dasar kepala desa untuk memberikan persetujuan kepala desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Sebab, pemerintah desa melalui dana desa yang memberikan dukungan pengembalian manakala Koperasi Desa Merah Putih gagal bayar atau kurang bayar angsuran pinjaman ketentuan yang disepakati. Berkaitan dengan seperti apa perhitungan dana desa yang menjadi dukungan terhadap pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, dapat Anda menyimak video selanjutnya. Langkah ketiga adalah output dari pelaksanaan Musdes khusus. Artinya setelah proses Musdes khusus tersebut dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan risalah atau notulen jalannya Musdes serta daftar hadir peserta. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan forum, kepala desa, dan perwakilan peserta Musdes.
Selain itu, berita acara juga memuat persetujuan besaran pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih dari dana desa. Berikut sekilas tentang susunan acara Musdes khusus pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Acara dimulai dengan registrasi peserta oleh panitia untuk memastikan kehadiran dan pembagian materi. Setelah registrasi selesai dan peserta sudah memenuhi quorum, acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas. Dilanjutkan pembukaan oleh pembawa acara atau MC. Pembacaan sholawat nariyah serta doa sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kelancaran jalannya musyawarah. Setelah pembukaan, selanjutnya acara sambutan oleh kepala desa dan camat. Hal ini dalam rangka memberi arahan singkat serta menggarisbawahi pentingnya keputusan yang akan diambil demi keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Masuk ke acara inti, pimpinan forum menyampaikan agenda Musdes khusus sehingga peserta memahami alur pembahasan. Selanjutnya, fasilitator atau pendamping desa memaparkan inti regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pinjaman, yakni PMK nomor 49 tahun 2025 dan Permendes nomor 10 tahun 2025, agar seluruh peserta mengerti kerangka hukum, mekanisme persetujuan, serta hak dan kewajiban pihak terkait. Setelah sosialisasi regulasi, pengurus Koperasi Desa Merah Putih menyampaikan paparan rencana bisnis lengkap dengan tujuan penggunaan dana, proyeksi pengembalian, serta jaminan yang diajukan. Pimpinan forum memberikan ruang diskusi forum. Peserta diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, menyampaikan masukan, dan membahas aspek teknis serta mitigasi risiko. Diskusi difokuskan pada kelayakan rencana bisnis, besaran usulan pinjaman, dan mekanisme pengembalian, termasuk dukungan yang mungkin disediakan pemerintah desa. Apabila forum telah mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat atau mekanisme pemungutan suara sesuai tata tertib yang disepakati sebelumnya, pimpinan sidang akan membacakan kesimpulan hasil musyawarah sebagai rangkuman keputusan dan syarat-syarat persetujuan. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang dilampiri notulen dan daftar hadir. Berita acara ditandatangani oleh pimpinan forum, kepala desa, dan perwakilan peserta sebagai bukti sahnya pengambilan keputusan. Acara diakhiri dengan penutup dan doa, kemudian tindak lanjut administratif dan monitoring disusun sesuai hasil musyawarah. Untuk mendukung proses tersebut, dokumen-dokumen penting seperti SK Panitia Musyawarah Desa Khusus, contoh berita acara, notulen, daftar hadir, tata tertib, dan format proposal rencana bisnis dapat disiapkan sebelumnya, serta kelengkapan dokumen lainnya dapat Anda download gratis di website Cipta Desa. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik seputar kemandirian desa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berdesa. Salam mencipta desa membangun manusia.